Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih di Serambi Islami Ramadan dengan tema sesaat untuk selamanya. Judulnya puitis banget, tapi yang pastinya amalan ini sudah diterjemahkan di segmen-segmen yang lalu yang telah kita lewati. Dan kita memasuki segmen berikutnya. Ustadz, orang berlomba-lomba menyambut datangnya Lailatul Qadar hingga fokus maksimal mungkin. Ada yang sampai terkadang kelewatan banget ya. Nah, sebenarnya bagaimana amalan-amalan dalam konteks hadis yang biasa Rasulullah lakukan di bulan Ramadan terutama Lailatul Qadar? Apakah ibadah terus begadang atau beliau juga ada waktu-waktu istirahat yang menjadi hak mata dan anggota badan? Iya, ya. Yang pertama kita harus berbicara tentang hak. Jadi di dalam diri seseorang itu ada hak dirinya, artinya kesehatan dijaga, ada hak keluarganya, tapi yang terutama ada hak Tuhannya gitu ya, berkaitan dengan ibadah. Jadi semua itu harus berimbang, Rasul mengajarkan. Nah, khusus di bulan Ramadan 10 malam terakhir ini itu memang dipersembahkan, gitu, dipersembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menangkap untuk nanti disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala itu yang dikatakan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan itu ya, malam bercahaya itu. Nah, begini, di dalam bulan Ramadan, khusus di 10 malam terakhir itu pernyataan Allah memberikan karunia terhadap hamba-hambanya. Jadi sekali lagi, terhadap hamba Allah, Allah memberikan karunia 4 hal ketika hamba itu melakukan dosa. Ini kita lihat. Yang pertama, ketika hamba Allah melakukan dosa dan kesalahan, kita lihat dulu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menutup rizkinya. Di bulan Ramadan kan banyak juga yang melakukan dosa kan. Ya, kita lihat ini. Yang kedua, di bulan Ramadan juga ada yang melakukan dosa dan kesalahan. Ya, dengan mulianya bulan Ramadan, Allah tidak menutup kesehatannya walaupun dia berbuat maksiat. Bulan Ramadan loh maksiat mereka. Tetap Allah hormati dia, dijaga. Yang ketiga, ketika seorang hamba berbuat kemaksiatan walaupun dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tetap tutupi dia. Yang keempat, Allah tidak menyegerakan azab siksa buatnya, masih diberikan kesempatan. Boleh jadi kesempatannya sampai ketemu bulan Ramadan yang akan datang lagi. Betapa begitu agungnya bulan Ramadan. Saat orang-orang mendekatkan diri pada Allah, tapi ada orang yang maksiat. Kita harus melihat dulu ini. Ya. Nah, dari hal seperti kayak ginian, Nabi Adam alaihissalam pernah iri positif, makna nasihat ya, maaf. Jadi orang-orang suka bertanya, ini dari mana keterangannya? Loh, bagi Allah mudah sekali. Mimpinya Nabi itu adalah mimpi benarnya. Jadi ketika Nabi berjumpa dengan para Nabi terdahulu, kemudian Nabi menceritakannya, itu kan sebuah mimpi. Hiri Nabi Adam alaihissalam terhadap umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diantaranya Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, tobatnya tidak ada di mana-mana kecuali tempatnya di Makkahul Mukarramah, di Makkah. Yang kita kenal dengan sebutan sekarang Jabal Rahmah itu, pertemuan dia, perjumpaan, itu pertanda tobatnya diterima Nabi Adam alaihissalam. Umat Nabi Muhammad dosa di mana-mana, untuk minta ampunnya di mana saja, kapan saja, termasuk Lailatul Qadar ini. Itu. Nah, yang selanjutnya, kalau Nabi Adam berbuat dosa, tadinya pakai baju, dibuka bajunya. Jadi hina. Tapi umat Nabi Muhammad SAW berbuat dosa dengan telanjang, tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari bisa berdasi, betul nggak kira-kira? Pagi hari pakai seragam indah. Padahal malam hari bisa dia berdosa ketika. Kemudian ketika umat Nabi besar Muhammad SAW melakukan dosa, tambah harmonis rumah tangganya dijaga. Tapi Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa, makan buah kholdi itu dipisahkan dengan istri tercintanya. 200 tahun lamanya, Masya Allah. Itu yang membuat iri ya? Iri. Nah, ternyata nilai-nilai kasih sayang Allah ini terkait dengan bagaimana Ramadan dan Lailatul Qadar. Jadi ketika Lailatul Qadar, orang-orang datang berbondong-bondong menghampiri masjidnya Allah. Allah melihat akhirnya apa? Limpahan rahmatnya Allah sampai kepada mereka-mereka semua.
Allah Rabbi ini yang mungkin jarang untuk kita bahas. Kita perlu untuk membahasnya ini. Bagi Allah begitu sayangnya semua. Dan orang-orang yang masuk di dalam Lailatul Qadar itu untuk dirinya sesaat, untuk selamanya. Sesaat dia melakukan amal kecil tak seberapa, tapi Masya Allah untuknya nanti, untuk selamanya bahagia. Dan ada bocorannya. Apa bocorannya? Ya sedikit ada cahayanya, kalau air ada muncratnya. Muncratnya itu untuk umat yang lain. Khusus umat Islam yang melakukan kesalahan, ada harapan mereka untuk digiring menjadi orang yang bertaubat. Jadi tanpa batas ini bukan hanya kata-kata judul biasa, tapi ini memang Allah sudah mengabadikan dalam Al-Quran di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 10. Barangkali berkenan Qori untuk membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masya Allah. Sesungguhnya ya bagi mereka yang sabar, sabar itu tentunya penuh dengan ketekunan mensikapi segala sesuatu, perintah Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan dengan sabar. Kan sabar itu ada 3, ya. Sabar untuk apa? Untuk tidak melakukan maksiat walaupun ada kesempatan. Itu sabar untuk melakukan taat. Di bulan Ramadan dari mulai malam pertama sampai dengan malam sekarang, di malam-malam indah 10 malam terakhir, sabar. Iya kan? Luar biasa sabarnya ini kita. Nah, Allah sudah menjanjikan ajrahum bighairi hisab. Mendapatkan pahala yang tanpa batas. Nah, jadi judul ini sesungguhnya memang Allah ada dalam Al-Quran begitu. Nah, kita juga perlu rasanya mendengarkan ya satu hadis terkait dengan Allah itu tidak meminta untuk segala hal dikerjakan sampai bingung kepada manusia itu sendiri. Sedikit tapi istiqomah Allah jadikan pahala yang luar biasa itu. Barangkali salah seorang baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbu a'mala ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Makanya ada bacaan di dalam malam-malam indah nih, malam-malam pesona Ramadan ini ya. Pesona Ramadan ini sebetulnya malam-malam terakhir ini pesona Ramadan di sini sekarang pesonanya. Mungkin dari awal kelihatan garangnya, lihat kalingnya gitu ya. Tapi sekarang mulai kelihatan senyumnya Ramadan ini. Subhanallah. Orang menyebutnya sebagai titik klimaks. Iya. Inilah puncak-puncaknya. Allahumma innaka afuun karim tuhibul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ini amalan baginda Nabi besar Muhammad SAW dari ucapan. Yang lainnya apa? Karena tadi dipertanyakan. Yang lainnya itu tentunya dirikan sholat sunnah. Jangan menyepelekan sholat taraweh. Sholat tahajud, sholat taraweh, ini 2 sholat yang namanya beda. 2 sholat yang waktunya beda. Sholat taraweh hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan biasa. Sholat tahajud, semua bulan ada, semua hari ada, dikerjakannya di malam hari. Itu saja sederhana. Jadi di malam Lailatul Qadar, selain daripada tarawih, kerjakan sholat tahajud. Bukan saja bapak ibu, bawa anaknya. Bagi nenek-nenek, maaf yang ditunjuk saya nenek. Bawa cucu-cucunya. Baik, Gitu. Ustaz, Ya, kita ya. tahu syaratnya ibadah cuma 2. Ya. Yang pertama adalah ikhlas, Ya. yang kedua ittiba Nabi. Ittiba Nabi. Nah, saya ingin tahu sifat dari Rasulullah dalam menyambut Lailatul Qadar, Ya. terutama kebiasaan beliau dengan keluarganya. Iya.
Bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya? Tentunya akan dijawab Insya Allah. setelah pesan-pesan berikut ini. Serambi Islami Ramadan.